Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisana tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tawa'a al-huda wa dilalata al-khair bikillaha ma'amati wa kullihi wa sawabihi wa husnul khatimah wa al-hibul afiyah wa salahi al-aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita masih bisa berkumpul di malam hari ini untuk melakukan ta'lim, melaksanakan ta'lim fil fikih, yakni fi babus shaum. Sebagaimana yang kemarin diterangkan, bahasanya puasa itu ada 3 rukun. Yang pertama adalah shaim, yang kedua adalah an-niyah. Niat merupakan wajib bagi orang yang puasa untuk melafalkan, meniatkannya. Ini puasa itu hukumnya wajib untuk niyah. Termasuk daripada hukum-hukumnya niyah kemarin adalah wajib tabyid, yaitu melakukan an-niyah fil lail. Dobitnya yaitu qabla ba'da huruf wa qabla ba'da huruf wa qabla tulul fajr. Itu kemarin sudah diterangkan. Terus lanjutannya daripada hukum niyah ketika seseorang meninggalkan niat di malam hari. Jadi dia lupa, gak niat di malam hari. Apa yang wajib bagi dia? Wujubul imsak liman lam yanwi asyam. Wajib baginya untuk bagi orang yang tidak niat di malam hari untuk imsak. Artinya imsak itu apa? Kayak orang puasa. Jadi meninggalkan makan, minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Itu namanya imsak. Kenapa sih? Karena katanya lihurmatil waqti. Kayak sholat. Di dalam sholat ada hurmatil waqti. Hukumnya gimana orang yang mengerjakan sholat lihurmatil waqti? Yaitu walaupun dia tidak memenuhi syaratnya daripada sholat, tetapi wajib bagi dia untuk sholat. Lihurmatil waqti. Terus orang yang melakukan imsak, dia dihukumi kayak orang puasa, tetapi wajib qadha. Nah, termasuk daripada orang yang wajib imsak siapa aja sih? Orang yang wajib imsak selain daripada orang yang tidak niat di malam hari, itu orang yang yata'adda bifitrihi. Dia sengaja melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Misal, dia sudah niat mau puasa di siang hari ini saya mau puasa. Terus niat di malam harinya. Ketika masuk siang, dia melakukan perkara yang membatalkan puasa, makan dengan sengaja. Nah, orang yang seperti ini diwajibkan dia untuk imsak. Tidak boleh makan lagi, Kalau dia makan lagi hukumnya dosa. Makan yang ketiga kali dosa lagi. Terus dihukumi dosa selama masih waktu puasa. Seperti itu. Terus siapa lagi? Ada 3 orang. Yang ketiga orang itu adalah orang yang nanti puasa fi yaumi syak. Yaumi syak ini tanggal 30 di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban. Itu hari simpang siur. Ada khabar bahwasanya sudah masuk waktu Ramadan, yang lain mengatakan belum masuk waktu Ramadan, dan pemerintah belum menetapkan hari itu Ramadan. Itu namanya yaumus syak. Kapan waktu yaumus syak? Tanggal 30 Ramadan. Nah, di situ juga ada hukum sama, wajib nanti imsak di hari itu. Itu apa? Bagi orang yang melakukan puasa, terus dia meninggalkan niat, wajib imsak. Orang yang sengaja melakukan buka wajib imsak. Apa sih sebabnya? Sebab
setiap sesuatu ya manja fitru lahu dhahiran wa batinan la yajib alaihil imsak wal yusannu ya. Kalau orang yang tidak diizinkan secara syariat untuk melakukan fitr ya, buka di siang hari, maka apa? Wajib baginya untuk imsak. Berbeda kalau seandainya dia diizinkan sama syariat ya. Misal orang yang sobi ya, sobi itu tidak wajib puasa, terus di tengah hari dia balik, wajib nggak dia untuk imsak, untuk menahan makan minum? Hukumnya tidak wajib, tapi sunnah. Karena apa? Dia diizinkan sama syariat untuk meninggalkan puasa. Selain itu musafir ya, seorang musafir yang sampai ke tempat tujuannya dia niat untuk mukim, itu pun tidak wajib untuk imsak. Boleh dia makan di siang hari. Ketika dia musafir boleh, sampai tempat tujuannya mukim, bukan lagi musafir. Hukumnya apa? Hukumnya boleh bagi dia untuk melakukan apa? Muka di situ ya, makan di siang hari. Tapi cuma di hari itu. Nanti hari selanjutnya tetap makan. Ya saya pernah musafir, ya enggak. Cuma di hari itu tok. Au marid ya, orang marid yang sembuh. Ya, dia marid. Terus orang marid ini boleh untuk melakukan meninggalkan puasa. Terus dikasih sembuh sama Allah Ta'ala di siang hari. Boleh, wajib nggak dia imsak? Nggak wajib. Nah, itu apa? Mereka itu boleh untuk tetap makan di siang hari, dan hukum imsaknya adalah sunnah. 3 orang ini. Terus idza tala al-fajru wa lam yanwi siyam Ramadan fayajib alaihi ayyumsika hadal yaum. Maka wajib orang yang meninggalkan niat di malam hari di bulan Ramadan untuk imsak. Kenapa sih? Li'anna nisyanahu yusiru bitaksirihi bitarkil ihtimam bil ibadah. Karena orang yang meninggalkan niat di malam hari terus dia seakan-akan dia itu apa? Meninggalkan ihtimam bil ibadah. Kayak sudah nggak ada kesemangatan untuk ibadah, nggak ada perhatian sama ibadahnya. Dikatakan karena alasan itu maka wajib dia untuk apa? Imsak. Wa yuqalu laka mumsik wa la yuqalu shaim. Namanya mumsik bukan shaim. Li'anna shaum la budalahu minan niyah. Karena kalau puasa itu wajib niyah. Wa hadza imsak laisa fihi niat. Nah, dan imsak itu tidak ada niat di dalamnya sehingga tidak dihukumi orang yang puasa. Terus gimana? Orang yang seperti ini wajib nanti mengqodoi puasanya. Ya. Jadi orang yang meninggalkan puasa dengan tanpa udzur itu wajib mengqodok. Begitu juga orang yang puasa meninggalkannya dengan udzur wajib mengqodok, kecuali 3 orang. 3 orang ini dia meninggalkan puasa tetapi tidak wajib qodok. Kok bisa? Ya, diizinkan sama syariat seperti itu. Siapa sih? 3 orang yang dia ini bisa boleh meninggalkan puasa, tidak mengerjakan puasa, terus tidak wajib qodok. Yaitu seorang anak kecil ketika dia meninggalkan puasa terus balik. Ya, di bulan Ramadan dia balik, di hari itu dia balik, di siangnya itu. Gimana hukumnya? Tidak wajib mengqodok hari itu. Adapun hari setelahnya, hari yang dia di mana sudah balik itu wajib dia melakukan puasa. Terus orang majnun, orang gila, ya, di tengah-tengah dia puasa, dia gila. Di bulan Ramadan pertengahan masih gila, ya. Terus di siang hari dia sembuh. Gimana hukumnya? Hukumnya dia tidak wajib mengqodok di hari itu dan hari-hari sebelumnya. Ya, 2 orang ini. Yang ketiga seorang kafir. Qaul yang mu'tamad, ya, qaul yang dipegang oleh ulama-ulama Syafi'iyah, seorang kafir ini dihukum di akhirat ya 2 kali hukuman. Hukuman sebab kekafirannya
dan hukuman sebab dia meninggalkan tugas daripada syariat. Jadi apa? Orang kafir ini wajib sholat, orang kafir wajib untuk puasa, tetap dibebani sama syariat. Nah, tetapi kalau dia melakukan sholat dalam keadaan kafir, itu tidak sah, ya, karena merupakan kesahannya sholat itu harus Islam, seperti itu. Nah, kafir ketika masuk Islam di tengah Ramadan dia masuk Islam, wajib nggak dia mengqadha puasa-puasa yang sudah dia tinggalkan sebelumnya? Orang kafir tidak wajib. Jadi 3 orang ini oleh syariat diperbolehkan tidak untuk mengqadha. Adapun selain dari 3 ini wajib. Kayak misalnya orang yang haid, ya, boleh dia orang haid ini meninggalkan puasa. Tetapi ketika sudah selesai haidnya wajib mengqadha yang sudah dia tinggalkan. Haid, nifas itu sama hukumnya. Nah, terus wa tu'tabaru fi imsakika li hadzal yaum mislu shaim fi kulli ma yata'allaqu bi shaumi fama yahrum ala shaim yahrum alaik. Orang yang tadi dikatakan wajib dia untuk imsak, ya, maka haram baginya untuk makan. Terus apa kata musannif lagi? Kaifiyatun niyah fi siyamil fardhi. Nah, sekarang menerangkan tentang tata cara niat di dalam puasa fardhi, puasa fardu. Yasihu an takuna niat mutlaqan. Nah, setelah kita mengetahui waktunya niat, terus siapa aja yang nanti dibebani untuk niat, terus gimana sih tata caranya niat? Ya, niat itu dengan apa? Nah, untuk niat puasa yang wajib adalah pertama qasdu, ya. Qasdu itu nawaitu. Itu qasdu, dalam hatinya saya niat. Lah itu. Terus yang kedua at-ta'yin. Ta'yin itu menentukan besok puasa apa? Oh, besok puasa Ramadan. Ya, maka apa? At-ta'yin hukumnya wajib. Ya, berarti nawaitu shauma Ramadan. Selain itu tidak wajib, kayak nawaitu shauma hadin, enggak wajib. Nawaitu shauma hadin an adai fardhi syahri, enggak wajib. Fardhon enggak wajib sebutkan lillahi taala. Jadi cuma 2 tok, nawaitu shauma Ramadan. Itu yang wajib daripada niat di puasa fardu. Adapun apa? Kalau itu di puasa fardu. Adapun untuk puasa sunnah, ya, puasa sunnah itu cuma perlu niat puasa saja. Misal kita mau puasa Senin, ya, di hari Senin. Gimana? Apakah wajib untuk menyebutkan yaumul isnin? Enggak wajib. Boleh kita nawaitu shaum. Ya, nawaitu shaum. Dan keunikan daripada puasa sunnah di dalam mazhab Syafi'i, ya, di dalam mazhab Syafi'i itu bisa, misal besok puasa hari apa? Hari Senin misal, ya, selain Ramadan. Terus saya mau mengqadha puasa Ramadan. Ya, saya pernah meninggalkan di bulan Ramadan puasa. Saya mengqadha di hari Senin. Boleh enggak saya menggabungkan puasa Senin dengan puasa Ramadan? Ya, itu diperbolehkan. Terus saya cuma niat misal, atau puasa Arafah, ya, besok hari Arafah tanggal 10, ya, 10. Terus saya mau meniatkan puasa besok untuk qadha puasa Ramadan saya. Oh, saya ini pernah meninggalkan Ramadan, puasa 1 hari. Besok Arafah. Terus saya niatkan apa? Nawaitu shauma Ramadan. Saya puasa di hari Arafah, saya mendapatkan pahala qadha saya dan juga pahala daripada ibadah di puasa Arafah. Ya. Jadi puasa sunnah itu apa? Yakfi wujudus shaum, ya. Enggak usah diniatkan puasa di hari Arafah, enggak. Ya, yang penting kamu puasa di hari itu mendapatkan pahala dari puasa Arafah atau puasa-puasa sunnah yang lain
yang nanti bakal disebutkan sama musannif. Terus al-imsak tadi, kita kembali sedikit masalah al-imsak. Hukum imsak ini apa? Hukumnya wajib. Tapi kewajiban imsak untuk tidak makan di siang hari ya, itu hanya di bulan Ramadan. Kalau seandainya ya puasa, kita mau meninggalkan puasa Ramadan sebanyak misal 1 hari atau 2 hari kan, terus kita mau mengkodoknya ya di selain Ramadan. Terus setelah kita mengkodok ini ya, di tengah-tengah hari ya, di hari kita mengkodok, kita makan, wajib gak kita imsak? Oh, enggak wajib hukumnya, karena imsak ya menahan untuk tidak makan dan juga tidak minum seperti orang yang puasa, itu apa? Itu hanya di bulan Ramadan ya. Sehingga apa? Kalau kita seumpama di bulan selain Ramadan ya, mau mengkodok puasa yang saya tinggalkan di Ramadan, terus saya sudah puasa ini, di tengah-tengah puasa saya makan, nah, wajib imsak nggak wajib. Jadi imsak ini tadi, hukum imsak hanya di Ramadan saja. Itu terus diterangkan lagi setelah kita mengetahui kaifiyahnya, bahwasanya kalau mau puasa habis di bulan Ramadan wajib meniatkan nawaitu shauma Ramadan ya, dan tidak wajib menyebutkan adaan lillahi ta'ala yang lain daripada itu, hukumnya sunnah. Terus disebutkan di dalam masalah puasa, mas'alatun al-aklu wa syurbu hal adan lil fajri fi Ramadan ya. Gimana hukumnya ketika kita ya dalam puasa ini masih sahur ya, masih makan, tiba-tiba azan, masih ada makanan di mulut kita ya, gimana hukumnya? Idza tala al-fajru wa ta'amu fi famihi ya, ketika kita masih puasa masih sahur, tiba-tiba tala al-fajru ya, sudah adzan ya, bahasanya sudah adzan, ini apakah hukumnya batal enggak? Maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan daripada yang sudah ada di mulut ya, tidak boleh ditelan. Kalau sampai ketelan dalam keadaan kita tahu sudah adzan, hukumnya batal puasanya itu. Fa in lafadhahu sahasamu hatta wa in sawu. Terus itu termasuk daripada hukum puasa dari rukun yang kedua. Rukun yang pertama ini orang yang puasa. Rukun yang kedua adalah an-niyah ya, 2 rukun. Terus rukun yang ketiga daripada puasa itu apa? Itu al-mumsik al-imsak an mufattirat ya. Kita meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, termasuk rukunnya puasa adalah meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Apa sih perkara yang membatalkan puasa? Termasuk nanti disebutkan maklum anna shaum la yatimu illa bitajannubil muftirat ya. Sungguhnya puasa itu tidak sah kecuali kita meninggalkan perkara-perkara yang membatalkannya. Famanita annahu shaim wa huwa yatanawal muftir fasamuhu batil. Barang siapa masih puasa kok makan, kok minum, maka puasanya itu batal. Terus gimana pembagian daripada sesuatu yang membatalkan puasa? Dibagi menjadi 2. Perkara yang membatalkan puasa itu ada 2, hissiyah wal ma'nawiyah. Hissiyah itu yang bersifatan dohir, yang nampak, wal ma'nawiyah yang batin. Nah, akan diterangkan satu persatu sama Habib Salim sama musannif ini, kitab ini, apa itu perkara yang membatalkan puasa secara dohir, apa itu sesuatu yang membatalkan puasa secara maknawi. Satu mau dibahas masalah perkara yang membatalkan puasa secara hissi, fahiyal lati tubtilu shauma min asasihi wa talzamu shaim bi qada ya. Jadi kalau yang hissi
orang batal ya sebab perkara hisi ini wajib untuk qadha. Apa aja sih perkara hisi? Mislu to'am, makan, wa syarab, minum, ya, terus jima dan lain sebagainya, nanti dibahas. Intinya kalau kita melakukan sesuatu yang membatalkan puasa secara hisi wajib qadha. Paham ya? Itu kalau yang hisi. Kalau yang maknawi wajib qadha enggak wajib qadha, tetapi enggak punya pahala. Pahalanya hilang. Ya, pahalanya berkurang. Masih puasa, ya, itu ngomong bohong. Kadzib, masih puasa, ya, itu hasud sama seorang lain atau ngibahin orang lain, itu semua sesuatu yang menghilangkan pahala orang yang puasa, ya. Sehingga dikatakan kamin shaim, ya, banyak orang yang puasa tetapi cuma mendapatkan haus dan lapar, tapi pahalanya nggak ada. Sebab apa? Nah, nanti terangkan apa aja sih sesuatu yang membakar pahala puasa. Itu yang namanya muftiratul ma'nawi. Terus wahyallati tubtilu shawabas shaum, itu adalah sesuatu yang membatalkan pahalanya puasa, tetapi secara zahir kamu tidak wajib mengqadhanya. Wala yajib ala sahibihil qadha, tidak wajib untuk mengqadha. Terus kata musannif, apa saja sih termasuknya hibah, ya, ngomongin orang. Ya, masih puasa itu ngibahin orang, ngibahin tetangganya, ya, ngibahin, apalagi ngibahin ustadznya, itu lebih parah lagi. Wa namimah, adu domba, wal kadib, bohong, wa nadhar fi syahwah, melihat sesuatu yang haram, wal yaminul kadibah, dan lain sebagainya. Ini termasuk membatalkan pahala puasa. Sesuatu yang bersifat maksiat itu membatalkan pahala puasa. Katanya musannif, wa nabda bi dzikril mufattiratil hissiyah. Sekarang kita akan membahas masalah yang membatalkan puasa secara hissi. Wahya, nanti al-iftar bi kulli ma yasilul jawf, ya, al-qai', muntah, al-ihma, istimna, as-sakru, al-junun, wal haidu, nifas, wiladah, aridah. Berapa semuanya? 9 perkara. 9 perkara ini yang harus kita jauhi ketika kita masih berpuasa. Nah, akan terangkan satu persatu permasalahannya ini. Pertama, al-iftaru bi kulli ma yasilu ila jawfi min ta'amin wa syarabin wa ghairihi. Sesuatu yang membatalkan puasa itu masuknya perkara, entah itu makanan, minuman, atau selain makanan dan minuman. Gak harus roti, bukan, hatta batu masuk ke dalam mulut, ya, ataupun selain batu, udah pokoknya barang yang nampak itu masuk ke dalam mulut, ke dalam jauf namanya, ini membatalkan puasa. Kalau mulut, ya, kapan batal puasa? Ketika sampai makhrajul kha, yakni ujung daripada tenggorokan. Ini kan ada itu yang namanya di dalam mulut ada cetak, ya, kalau bahasa Jawa itu. Nah, pokok di belakang itu makhrajul kha, ujung daripada tenggorokan, itu makhrajul kha, itu batasan mulut. Kalau ada makanan melewati itu batal puasanya. Terus, ya, kalau hidung, ini aksal haisum, ujung daripada hidung ini, ya, kita masuk di situ barang selain ini, ya, selain nafas, ya, selain nafas, misal air masuk ke dalam lebih dari ini, ujungnya hidung ini, batal puasanya. Terus ke telinga, ujungnya mana daripada telinga, yaitu batasannya sesuatu yang jari kita nggak sampai, ya, ke belakangnya, itu termasuk batal puasanya. Kayak lubang yang kelihatan sama mata gitu. Enggak, ini yang sampai dari jari,
ya jari dimasukkan itu yang nggak sampai jari itu termasuk dalam, itu perkara yang kalau dalamnya itu sampai itu batal puasanya. Kayak katembet dah, masih siang-siang gatel bawa katembet apa dimasukkan itu membatalkan puasa. Iya, hati-hati makanya itu. Terus surutu ma yasilul jawf muftiran. Sekarang syarat-syaratnya dulu. Syarat-syaratnya ada berapa sih? Syarat-syaratnya pertama antakuna hadhil ladzi wasalat ila jawf ainun laha jirmun mahsus. Ain ya, yang membatalkan puasa harus jirmun mahsus, yang nampak. Kalau angin enggak batal. Asap enggak batal. Ya, harus berupa jirim yang mahsus, kato'am wa syarab wa dawa wa ghairi dzalik. Wa min dzalika al-aradat alladhi yastamilul musabun bidaqin nafas. Terus termasuk daripada ini apa namanya yang buat ini? Orang kalau lagi sesek. Nah, itu termasuk ada airnya itu. Rokok ada airnya juga. Rokok asapnya enggak, cuma di situ ada daripada tembakonya itu, nikotinnya, itu yang nanti kalau masuk di situ batal puasanya. Kalau asap enggak, asap ya misal asap rokok itu enggak sampai ini. Iya, enggak ngaruh, iya. Cuma yang ini kan dia soalnya kerasa juga ada. Itu masuk itu. Itu apa? Wa kadzalika dawa alladhi yankasibunal ibrah ila dahil jisim yutabar ain wa huwa muftir. Hadasat awal ayakuna ain. Nah, termasuk apa? Daripadanya misalnya ya hatta nasi kecil upo ya kan. Itu juga kalau masuk dalam batal puasanya. Terus yang perlu diperhatikan odol ya ketika sikat gigit siang hari. Terus ludah, hati-hati kalau ludah masih di dalam mulut itu nggak batal. Tapi kalau ludahnya sudah sampai keluar, batasannya keluar apa? Di bibir. Hatta di bibir ya masih puasa, bibirnya dibasah-basahin gini. Nah, terus ada ludah di situ, balik lagi ludahnya ke mulut, itu jangan sampai ketelan, bisa batal puasanya. Terus batasannya ludah air yang tadi itu gimana? Seandainya itu kita gini sampai netes, ya ada bahasa yang sampai netes ludahnya itu keluar, ya. Terus ketelan, udah batal. Cuma kalau lidah masih di dalam lidah, ada ludahnya kan? Terus kita melet, gitu. Terus masuk lagi, ya kita masukin, batal enggak? Enggak. Kalau masih dalam kategori lidah, ya itu enggak batal. Cuma kalau bibir sudah masuknya anggota luar dari mulut, ini batal bibir. Ya diperhatikan. Itu ya. Hada syaratul awal ayakuna ain, harus berupa ain. Jirim. Keluar daripada kategori jirim al-asar. Misal kayak apa ya? Kayak obat tetes mata udah. Obat tetes mata itu kan kadang masih kerasa dalam, atau yang lain daripada itu angin. Fahadihi la tadur. Ini enggak bahaya. Falau sama shaim qarurata utur wa hasa bi barudatihi bitimah ya talama innahu lam yanfasil min ain fala yadur. Terus daripada itu au sahsun ja'a yatashammam rawahi tabah wa ta'am. Ini nih orang lapar kan, terus nyium makanan itu enggak batal. Seorang itu makronya di situ. Apa makanan nih? Orang masak sekarang, ibu-ibu masak. Gimana
dia nggak tahu rasanya makanan ini manis atau masih asin. Nah, kalau mau merasakan itu nggak apa-apa. Cuma gini, ambil sedikit, terus ditempelkan ke lidah, ya. Habis itu jangan ditelan. Kalau ditelan batal. Nah, sudah tahu rasanya, habis itu dikeluarin. Iya. Nah, kalau ini bahas batal enggaknya. Iya. Itu kan. Jadi enggak batal karena itu asar. Cuma asar saja. Asar ini cuma bekas daripada makanannya itu. Kalau ain itu batal. Terus asar tusani, syarat yang kedua, usul ilal jauf. Tadi syarat pertama ain, jirmun, mahsus ya. Yang kedua usul ila jauf. Wadhalika bi antasila hadil ain ila jaufin minal jismi. Dan itu semua dengan masuknya makanan atau semisal dengan makanan itu pada dalam minal jismi. Wal amakinul mujawwafah fi badanil insan ma'rufah. Apa aja sih badan daripada anggota dalam perut, ad-dimagh, masani, wa hadhi kullu mahallun yusamma jauf. Masani itu misalnya dakar, terus semisal kayak jarum apa dimasukkan ke lubangnya, itu batal karena termasuk lubang dalam yang membatalkan puasa. Nah, kalau suntik itu nanti ulama berbeda pendapat. Emang ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan nggak batal, ada yang mentafsil. Ada yang mengatakan nggak batal suntik karena apa? Bukan jalur yang masuk. Ini bukan mahalul munfatih namanya. Ya, harus lewat mahal munfatih. Mahal munfatih itu ya tadi tempat-tempat yang terbuka dari anggota badan. Kalau kayak di tangan, kesuntik itu enggak. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Sebagian ulama mengatakan tetap batal. Ya, sebagian lagi kalau itu ada kayak sejenis penguat untuk badan, infus gitu, itu batal. Ya, kalau untuk tadawi, untuk obat itu nggak batal. Ya khilaf bainul ulama, kita tinggal milih. Nah, makanya sebagian ulama yang hati-hati ngomong kalau ente bisa untuk menghindari suntikan di siang hari, asal ente hindari. Karena itu ada perbedaan pendapat masalah ibrah, masalah suntikan. Wa kharaja bil suf ghairihi kabatinil qadam au batinil saqain falau wuhisat as-shaim syaukah fi qadamihi. Kalau seandainya ada seorang puasa terus kakinya kena duri, batal nggak puasanya? Oh, nggak batal. Kenapa? Karena bukan mahalul munfatih, ya, nggak sampai ke jauf. Wa dakhalat ilal qadam la yadur li'annaha wa in kanat ain walakin qadam laisa bi jaufin fala yadur. Masih jalan, ada paku, ketancep paku kakinya, batal nggak puasanya? Nggak batal. Loh, itu kan ain, paku itu ain. Kalau misalnya masuk berarti batal. Enggak. Kenapa? Karena nggak lewat jalur jauf, nggak lewat jalur munfatih, mahal yang terbuka. Awil kaf, awil sa'id, fakadzalik la yadur li anna hadi kulluha la tusamma jaufan. Amma idza dakhalat hadhihi ilal jauf kalbatani dimah wa hidzalik aftara. Kalau ini semua lewat dari mahal munfatih, ya, jauf itu batal. Termasuk naudzubillah ada seseorang kepalanya itu retak sampai ke dimah. Dimah itu di bawahnya kan kulit, ada tertibnya lupa, terkulit terus enggak, bukan, ada tertibnya lupa. Ntar coba insyaallah besok kita ini lagi masalah
bimah, ketika di dalam kepala itu ada luka, ya. Sampai mana batasan luka itu? Kalau masuk ke dalam luka itu sesuatu batal apa enggak? Insyaallah pertemuannya akan datang, nanti kita bahas. Asyartu salis, syarat yang ketiga, ayakunal wasil li jawf wasilah min manfarin maftuh, ay antasil hadil ain ila jawf min manfarin maftuh fathan tabi'iyan. Harus tempatnya terbuka secara tabi'i, au fathan mutahaddisan, atau terbuka secara tidak tabi'i. Wal manafid al maftuha fi jism insan ila jawf kasirah. Apa aja sih mahal munfatih? Kalfam, mulut, wal anf, hidung, wal udun, wal kubul, wal dubur. Amma mahal al mutahaddis fakajarhin fit dimah awil ma'idah aw jaifah fahiya ta'na ala litas ila jawfil mat'un amamu ma firasi hada fahiya syajjatun fi ra's tasil ila khashawat dimah fatuhrikuha aw nahwi dzalik tu'tabar kul wahidar min hadhihi manfadan maftuhan yasil al jawf. Fa idza wasalat al-ain ila jawf min hadhihi al-manafid al-maftuhah fathan tabi'iyan aw khalqiyan aw maftuhatan fathan mutahaddisatan qata'ni fa inna yuftir. Kalau di sini dikatakan ada orang dia nusuk temannya, perutnya ditusuk, batal enggak puasanya? Batal. Katanya seperti itu. Fa idza tu'ina as-sha'im bi amrihi bisikin au bi janbihi wa huwa wa dakhalat ila jawfi batnihi fa innahu yuftir. Kalau Habib Salim mengatakan termasuk daripada sesuatu yang membatalkan puasa itu al-ibrah tadi. Apa, suntikan. Itu membatalkan puasa kata Habib Salim. Berarti mengikuti pendapat yang batal. Ada pendapat lain mengatakan enggak batal. Kalau ada orang tadi ditusuk di perutnya, wa dakhalat ila jawfi batnihi fa innahu yuftir, batal puasanya. Wa kharaja bi hadhihi syarat annahu la yadurru suluduhan ila jawf bi tasarrufil masam. Dikecualikan dari syarat apa? Dikecualikan daripada syaratnya ibrah apa, munfatih maftuh mahal munfatih itu kalau pakai minyak masuk lewat pori-pori minyak itu enggak batal. Walhasil kalau memenuhi 3 syarat ini, yaitu ain, bentuknya ain yang masuk, kalau selain ain asar atau cuma bekas atau cuma angin, hawa ataupun asap, itu enggak batal. Terus harus sampainya ke dimah, ya, ke dimah, ke otak atau ke badan, atau usulnya ilah masai ke bawahnya dakar. Terus yang ketiga, mahalnya harus mahalul munfatih, tempatnya harus terbuka, kayak mulut, hidung, telinga, terus dubur sama kubul sama dubur. Itu termasuk mahalul munfatih. Itu batal kalau memenuhi 3 syarat ini. Hukmul ibrah lis-shaim. Nah, dibahas sama Habib Salim. Al-ibrah salah satu anwa. An-naul awal ibrah litaghadiyah. Fahadi tuftir li'anna hadil ibrah qa'imatun maqamat ta'am. Kalau itu suntikannya untuk menjadikan kayak infus, ya, di situ ada nau ta'am, ya, ada sejenis kekuatan untuk makan, ya. Di dalam infus kan ada gitu. Itu gimana? Innahu tuftir. Itu membatalkan. Fahadihi tuftir li'anna hadil ibrah qa'imah maqamat ta'am. Karena ini kayak makanan. An-nausani ibrah la yasilu dawa minha ilal jawf. Lakin faqat tahtal jilid mislul ibrah insulin. Seperti suntikan insulin itu tidak sampai ke jawf, tidak sampai ke bagian dalam. Itu gimana? Itu la tadur wala yuftir, tidak batal. An-nausalis al-ibrah allati tusta'malu lil ilaji. Tajitu misal hadil ibrah al-wahidah annaha
tahmilu kimiyah kabirah minad dawa. Ini yang ketiga, yang ketiga, ketika ibrahnya itu sampai jauf, itu batal. Terus masalah yang terakhir, habbatud dawa allati tuduk tahta lisan. Masih membahas tentang mufattirat yang pertama, yaitu mufattirat yang membatalkan puasa, yang bentuknya itu adalah masuknya sesuatu ke dalam anggota badan. Yang insyaallah nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.